Haleluya, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Renungan pada hari ini. Pada episode yang lalu, saya telah menyampaikan renungan tentang jalan Allah yang sempurna. Kalau kita berada pada jalan Allah yang sempurna, apapun keadaan kita, apapun masalah kita, problem kita, maka Tuhan akan menyelesaikannya pada akhirnya. Nah, pada saat ini, saudara-saudara, saya akan mengajak saudara untuk membuka dalam satu ayat firman Tuhan, dan kita akan melihat pesan Tuhan di sana. Di dalam Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-18. Masih berkaitan dengan renungan saya pada waktu yang lalu. Amsal 4 ayat 18 saya bacakan. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, apakah ayat ini masih relevan? Apakah ayat ini masih sejalan dengan keadaan saat ini? Saudara-saudara, keadaan saat ini semakin hari semakin memburuk, saudara-saudara. Kita lihat saat-saat ini, saudara-saudara, Indonesia sedang dilanda dengan bencana. Bencana banjir, bencana angin puting beliung, bencana gempa bumi di mana-mana. Itu setiap hari terjadi. Pandemi belum berakhir, saudara-saudara, tetapi kesulitan demi kesulitan sedang terjadi. Dan ini fakta. Nah, apakah ayat ini yang berbicara tentang jalan orang benar? Ya, kalau waktu yang lalu kita melihat firman Tuhan bahwa kalau kita berada pada jalan Allah yang sempurna, apapun masalah yang kita hadapi, kelak kita akan menuai sesuatu yang baik karena kita berada pada jalan Allah yang sempurna. Tuhan akan menyelesaikan persoalan kita, Tuhan akan menyelesaikan masalah kita, dan Tuhan akan senantiasa memperlihatkan bahwa Dia yang sempurna akan menyempurnakan kita yang tidak sempurna. Nah, sekarang kita melihat bahwa jalan kita dikatakan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Bukan satu kegelapan, tetapi cahaya fajar, saudara-saudara. Sekarang keadaan kita saat ini, saudara-saudara, kita sedang menghadapi banyak bencana. Bencana alam, saudara-saudara, dan kemudian kita lihat bencana karena sampar, ya, dan bencana sudah menimpa seluruh umat manusia karena ekonomi yang terpuruk. Bagaimana dengan jalan kita yang disebut jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari? Saudara-saudara, saya melihat di sini saya mendapatkan satu pesan dari Tuhan melalui firman-Nya. Ya, bisa saja bencana alam terjadi karena itu pembuatan firman Tuhan. Ya, bahkan sampar terjadi di mana-mana, terjadi di seluruh muka bumi, tekanan hidup semakin menggila, saudara-saudara, ya, semakin ganas. Kemudian kita sebagai orang percaya, kita seringkali mengalami ketidakadilan dalam hal kita beribadah. Kita tidak bebas beribadah, saudara-saudara. Selain kita memang diatur oleh protokol kesehatan, ya, di pihak lain kita banyak tekanan, banyak ketidakadilan dialami oleh orang percaya. Tetapi di sini adalah penggenapan firman Tuhan, bahwa di akhir zaman akan ada api ujian. Di akhir zaman, saudara-saudara yang kekasih, orang percaya akan diuji dasar kekristenannya. Kalau dasar kekristenannya cuma dari kayu, jerami, rumput, dan lain sebagainya yang mudah terbakar, pasti akan terbakar. Dan kita melihat saat ini banyak hal terjadi dan banyak hal dibuktikan, saudara-saudara. Ada orang Kristen bisa berbohong di dalam satu kesaksiannya karena mungkin tekanan ataupun ancaman. Dia bisa berbohong, saudara-saudara. Dia tidak mau mengatakan sesuatu yang benar karena ada tekanan, karena ada ancaman. Nah, ini saudara-saudara kita melihat bahwa ini orang Kristen yang dasarnya kayu, jerami, rumput kering yang mudah terbakar. Nah, saudara, saya mau katakan
Hari-hari ini kita menghadapi api ujian yang akan membakar kita. Kalau kita punya dasar dari permata, yaitu emas, ya, batu permata, sesuatu yang kekal, yang tidak mudah terbakar. Dimanapun kita tetap emas, dibakar, ditaruh di lumpur, ditaruh dimanapun, itu tetap permata, tetap emas. Tetapi saya melihat banyak orang Kristen saat ini, saudara-saudara, bahkan mungkin yang menyebut dirinya pendeta, takut dengan ancaman. Dia bisa berbohong, dia bisa berkata-kata dusta karena ancaman. Saudara yang kekasih, inilah saatnya pemurnian iman kita. Ya, oleh sebab itu pada saat orang memegang kebenaran, yang teguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, walaupun ada api ujian dari segala macam hal, saudara-saudara, di segala macam lini kita diuji. Tetapi kalau kita tetap bertahan, kalau kita tetap mempertahankan kebenaran firman Tuhan, maka ayat ini akan berlaku. Orang benar akan seperti cahaya fajar. Kita akan tetap bercahaya, saudara-saudara. Kian lama kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Karena ini janji Tuhan, bahwa orang benar, dia akan berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, biarlah kita tetap berada pada jalan Allah yang benar itu. Saudara-saudara, kita berjalan, dan saudara-saudara, kian lama kian bertambah terang. Berarti kualitas orang percaya semakin hari semakin bertambah, bukan berkurang. Ya, untuk menunggu kemuliaan Tuhan yang semakin hari semakin besar nantinya, yang akan diberikan kepada gereja Tuhan, maka kita berjalan terus, makin hari makin terang. Sekalipun ada ujian, saudara, yang menguji kita, tidak usah takut dengan ancaman, dengan segala sesuatu yang menyusahkan kita, karena kita akan berjalan dalam terang Allah, berjalan dan kita mengupgrade diri, saudara-saudara, karena firman Allah dan Roh Kudus akan menyertai saudara dan saya. Ancaman memang akan ada di mana-mana, tetapi saudara-saudara, kita tetap teguh berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, tetap teguh berpegang kepada Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai juru selamat, saudara-saudara. Ya, saya yakin dan percaya Tuhan tidak tinggalkan saya dan saudara. Kita tetap berjalan dalam terang Tuhan, dan semakin hari kita akan semakin terang. Saudara. Ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Haleluya. Saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman. Sekalipun Tuhan saat ini kondisi tidak baik, tidak nyaman bagi kami Tuhan. Dalam segala lini, dalam segala keadaan, kami merasa ditekan, ataupun kami merasa Tuhan, banyak kesulitan yang terjadi. Tetapi janji firman, kami akan berjalan dalam terang Tuhan. Kian hari, kian bertambah terang ya Tuhan. Apapun ancaman yang mengancam kami tetap teguh menyaksikan cinta Tuhan, kebesaran Tuhan. Tolong umat-Mu yang dalam kesulitan, dalam sakit apapun, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan. Dalam kelemahan apapun, Tuhan berikan kekuatan. Terima kasih Tuhan, tolong negara dan bangsa kami ya Tuhan, supaya bangsa kami tetap berjalan dalam terangnya Tuhan, dipimpin oleh hikmat Tuhan. Tolong presiden kami, wakil presiden kami, dan semua pemerintahan di bawahnya, menteri, kemudian kepala daerah, provinsi, dan kepala daerah tingkat 2, Tuhan menolong semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam memerangi pandemi ini, Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan kepada pemerintah kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa pada program yang berikut.
Gerejaku adalah rumahku.